ya, nama-namanya nama-namanya kalau bisa itulah ya, nama yang beneran gitu ya. Biar nanti kalau misalnya ada pertanyaan kalian mau nanya, lebih enak gitu manggilnya. Oke, jadi di paruh UAS ini sebenarnya jujur kalian itu lomba menulis cepat ya. Memang kayak gitulah. Lomba menulis cepat. Ntar aku cari whiteboard. Kalau di UTS kalian diujikan untuk mencari bukti ya, mencari bukti dengan arus piutang, kemudian dengan ekualisasi seperti itu. Untuk paruh UASnya kalian itu dituntut untuk menulis cepat. Menulis cepat. Atau ini kalau bahasa warung kopinya gini ya. Tapi kalau tujuan utamanya sebenarnya adalah menerjemahkan bukti atau menjabarkan ya, menjelaskan bukti yang didapat ke dalam KKP. Nah, katanya itu ya, ujiannya sekarang udah offline. Udah offline ya. Udah offline, tapi katanya itu ya, ngerjain KKP-nya pakai Excel. Besok kita ngetik cepat. Oke. Jadi buat gambaran aja, kalau membuat KKP itu sebenarnya gini. Coba aku bukain dulu yang cemilan ya. Masih sama kan ya? Dari tahun ke tahun juga itu sih soalnya. Cemilan. Wow, teman-teman mau nanya info besok pakai Excel sudah valid kah? Tanya yang kelas Dusko ya. Biasanya dia yang tahu. Kelasnya Pak Komang siapa? Penerusku. Valid kan? Nah, jadi begini. Dulu soalnya. Oh, ini kelihatan di mana? Di Excel ya? Screen atau kalian tidak diminta untuk mendapatkan bukti. Jadi hanya menuliskan apa yang sudah ada di soalnya, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak susah, cuma memang waktunya terbatas. Ini aku coba kasih lihat soal yang sebelumnya ya. Nah, ini kita coba kita lihat di itu. Sebenarnya baca kayak beginian juga pusing kan. Kemungkinan soalnya itu nggak akan jauh-jauh beda sama yang soal tahun lalu. Jadi ini soal tahun lalu, ini apa sih? Latihannya dua-duanya. Apa ini? Dusko pakai soal papan keron sama cemilan. Kelas Dusko latihannya. Jadi gini ya.
Kita coba baca soal kasus ini. Ini soal yang udah di-set sama Dosko. Sehingga kita itu lebih mudah mengerjakannya. Jadi kalau kalian sudah belajar, udah pasti ya, mengerjakan KKP itu, jadi KKP itu ada apa aja? Ada KKP induk, ya, ada KKP induk ini. Kemudian KKP induk ini dijelaskan dalam KKP induk per jenis pajak. Artinya, aku jelasin dulu ya struktur KKP ya. Ketika kalian mau baca ini, baca PPh Badan, nah itu referensinya ada di B. Ini namanya KKP induk per jenis pajak. Ketika kalian mau lihat PPh pasal 21, ada di C. C itu di, kemungkinan kalian cuma sampai di B, bakal sampai ke pajak-pajak massa. Artinya apa? Artinya adalah yang harus dikerjakan dulu adalah lampirannya, gitu ya. Apa nih yang beneran disediain? Oke nih ya. Jadi ada KKP induk, ada KKP induk per jenis pajak. Nah, ketika kalian mau lihat peredaran usaha, pengujiannya ada di B1. Otomatis kalian lihatnya ada di B1. Misal kalau yang di soal ini, peredaran usaha 8694.730. Jumlah penjualan seluruhnya adalah 8750 dikurangi dengan cadangan retur penjualan 30.200 dan diskonnya 25.070.000. Itu kan cuma penjelasan. Nah, buktinya ada di sini. Bukti yang ditemukan hasil pemeriksaannya, temuannya. Hasil pengujian arus piutang diketahui sebesar ini 8694. Kemudian jumlah penyerahan yang dilaporkan adalah 879.930. Pada penjualan 2020 yang dilaporkan wajib pajak juga termasuk penjualan kepada pemegang saham. Yang pertama, kalian itu harus bisa menentukan kredibilitas bukti ya. Menentukan kredibilitas bukti. Atau bukti yang tepat dan mencukupi, yang sufficient and appropriate. Misal, aku punya 3 data ini. Ingat di sini ya. Misalkan aku punya 3 data. Peredaran usaha menurut SPT itu adalah anggap aja 1M. Kemudian ada lagi peredaran usaha atau total penyerahan ya. Total penyerahan SPT PPN. Anggaplah di sini 1,5M. Kemudian ada lagi nih. Anggaplah ini misalnya ini perusahaan tambang gitu. Perusahaan tambang nikel. Kemudian dia punya data biaya PNBP. PNBP-nya adalah 10% dari omset. Misalnya 200 juta. Kemudian Anda juga tambahinlah pengujian
arus bank ya, piutang. Misalnya di sini 1.250.000. Oke. Dari keempat data yang ditemukan pemeriksa ini, kalian punya ide nggak kira-kira data mana yang paling kredibel gitu, yang paling tepat dan mencukupi? Boleh chat di kolom chat kalau ada yang mau berpendapat. Kak, nanti boleh minta tolong bahas uji arus piutang nggak, Kak? Kalau uji arus piutang, sebenarnya boleh-boleh aja, cuma kayaknya nggak begitu sih, kayaknya kalian nggak bakal menguji. Kemungkinan besar kalian nggak bakal disuruh menguji arus piutang. Itu aja langsung disediakan. SPT PPN, oke. SPT. Jadi aku jelasin ya, resiko-resikonya. Kalau di sini, kalau data ini, data peredaran usaha, itu resikonya adalah pasti salah. Pasti dikecilin. By nature ini. Ini adalah udah sifat manusiawi ya. Kalau kalian masih ingat di pelajaran PHP dulu, sifat alamiah wajib pajak itu pasti ingin mengurangi pajaknya. Ini nggak mungkin data yang benar. Kalau ini udah benar, nggak usah dilakukan pemeriksaan. Gampangnya gitu. Kemudian total penyerahan yang ada di SPT PPN. Di sini ada resiko penyerahan tidak terbit faktur. Bukan maksudnya penyerahannya tidak perlu di depan faktur, tapi PKP-nya memang tidak menerbitkan faktur, sengaja gitu dia, biar nggak usah mengut PPN. Biasanya itu dilakukan kalau yang beli itu bukan PKP, artinya pembelinya nggak butuh mengkreditkan pajak masukan. Akhirnya dia nggak menerbitkan faktur juga nggak masalah. Kemudian kalau misalnya penyerahannya ini tidak terbit faktur, berarti otomatis ini akan kekecilan. Begitu ya. Jadi bukti-bukti ini pun nggak bisa 100% gitu ya. Tapi kita coba mana yang paling mendekati, kira-kira begitu. Nah, kemudian misalnya yang di paling bawah ini, pengujian arus bank dan piutang. Resikonya adalah ada rekening yang disembunyikan. Udah hilang pasti. Kalau rekeningnya ada yang nggak dikasih semua, berarti ini nanti nggak lengkap. Nanti bakal kecilan. Tuh, kok itu ada biaya PNBP, apa sih itu, Kak? Ada yang mungkin mau berpendapat gitu. Oh ya, satu lagi. Kalau yang menggunakan SPT, itu resikonya adalah ada penyerahan yang ada penyerahan selain omset gitu ya, selain peredaran usaha. Misalnya kayak menjual mesin, itu kan masuk di PPN, tapi sebenarnya itu misalnya ada penyerahan dengan sistem konsinyasi. Itu kan kalau di akuntansi belum boleh diakui kan? Nanti harus dilakukan ekualisasi lagi ini. Jadi setiap bukti itu ada risikonya. TBTS tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, bukan. Kalau TBTS itu adalah terbit faktur, tapi sebenarnya nggak ada transaksi. Nah, itu biasanya yang melakukan adalah PKP-PKP yang
sengaja jualan gitu, sengaja jualan faktur. Jadi dia nerbitin faktur, dibeli sama orang biar bisa dikreditin. Tapi dia nanti biasanya langsung hilang-hilangan gitu, langsung kabur, terus bubar, bikin baru lagi kayak gitu. Kalau penyerahan tidak terbit faktur itu maksudnya dia emang sengaja nggak nerbitin faktur. Bisa nggak kira-kira? Bisa kan? Kan self assessment. Jadi misalnya kalian ada PKP nih, udah jadi PKP, ada transaksi, nggak nerbitin faktur, ya bisa-bisa aja. Nah, kontrolnya di mana? Kontrolnya adalah di pembelinya. Kalau pembelinya PKP, dia pasti bakal minta faktur pajak. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau pembelinya bukan PKP, ya dia buat apa faktur pajak kan? Kira-kira begitu. Dia nggak terlalu care gitu ya, nggak terlalu care soal faktur pajak gitu. Dia malah lebih senang dia nggak dipungut PPN. Gitu teman-teman ya. Nah, inilah suka duka lah ya. Penyerahan selain peredaran usaha, ini maksudnya kayak gitu ya, istilahnya agak aneh ya. Ada penyerahan konsinyasi gitu misalnya, barang yang dititipkan. Ini kan kalau PPN dia udah terbit faktur, tapi kalau di akuntansi dia masih ditahan ya, ditangguhkan pengakuan pendapatannya sampai benar-benar terrealisasi. Ini di ALK ya, di akuntansi advance ya, semester lalu kayaknya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada penyerahan yang di PPN itu dipungut, tapi udah terbit faktur, tapi secara akuntansi dia belum boleh diakui sebagai penghasilan. Kemudian ada lagi nih bukti berupa pembayaran PNBP. Ini buat apa gitu kan? Kok ini kan kita bahas peredaran usaha, kok di sini ada biaya gitu kan? Ini nggak tahu ya, siapa tahu soalnya kreatif gitu ya, jadi coba aja. Kalau kita berbicara perusahaan ini ya, perusahaan tambang, itu ada yang namanya PNBP ya, PNBP ke pemerintah daerah. Nah, itu biasanya nilainya udah ditentuin sama peraturan daerahnya atau di Kementerian SDM biasanya. Anggap aja 10% dari omset. Kalau dia ada pembayaran PNBP 200 juta, maka di sini kita bisa gross up peredaran usahanya adalah berapa? 2M. Berarti di sini yang paling logis untuk kita jadikan omset adalah ini, 2M. Pertama karena ini pembayarannya kan PNBP kan masuk ke itu ya, ke kas negara ya. Artinya kita bisa track, benar nggak sih ada pembayaran segitu? Ketika benar-benar ada 200 juta, oh berarti kita bisa lihat di undang-undang. Di undang-undang 10% dari omset. Berarti di sini 2M. Bisa kita cross up kan? Paham kan ya? 200 juta dibagi 10%. Artinya omsetnya 2M sebenarnya. Ini pun sebenarnya pasti juga masih dikecilin sama mereka. Masih dikecilin. Karena kan nggak mau juga ya bayar PNBP banyak-banyak. Nah, tapi mungkin biasanya mereka loss sih, agak miss di sini. Ya, biasanya dia, oh PNBP bisa dibiayakan di SPT. Bisa dibiayakan di SPT, mereka biayakan seluruhnya, digede-gedein, atau seluruhnya diakui, tapi ternyata kita bisa cross up di sini. Inilah seninya jadi pemeriksa tuh kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ya memang susah sih, ini pun sebenarnya 2M pasti juga masih dikecilin, mungkin segini. Itu ya teman-teman ya. Tapi di sini kemungkinan ada penyerahan yang tidak diterbitkan faktur. Jadi kalian besok itu diminta buat memilih bukti gitu. Memilih bukti. Kalau membuat bukti kayak UTS kemarin kayaknya enggak sih. Enggak sejahat itu ya.
Kalau kalian disuruh menguji arus piutang dalam waktu 2,5 jam itu udah parah lah ya. Nggak mungkin kayaknya. Nah, kemudian yang kedua, skill yang harus kalian kuasai adalah apa ini? Kalau nggak ada PNBP antara 3 itu mending pakai yang mana? Kalau aku lebih memilih itu ya, arus piutang ya seperti ini. Atau kalau aku lebih milih yang mana yang gede gitu. Mana yang gede. Kenapa? Karena misalnya nih, kalau di arus piutang, arus bank dan piutang itu kan nanti ada pembahasan akhir tuh. Nah, ada pembahasan akhir. Misalnya itu kita ambil resiko ya. Penyerahannya di situ kita dapat omset 5M gitu. Sedangkan di DPP PPN cuma 3M. Nah, bisa nggak wajib pajak itu membuktikan selisihnya itu bukan merupakan penghasilan? Nah, itu ada di pembahasan akhir. Kalau wajib pajak nggak bisa, ya udah kita gas saja langsung. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya di pemeriksaan itu kita cari bukti yang sebanyak mungkin, kemudian kita coba challenge wajib pajak, bisa nggak membuktikan. Kalau DPP PPN lebih besar, tetap yang dimasukin KKP atau yang PNBP. Yang PPN itu, cuma kalian pastikan dulu, di situ kata-katanya apakah sudah diekualisasi atau belum. Gitu. Kalau itu cuma total penyerahan, itu agak nggak kredibel ya. Agak nggak kredibel. Kenapa? Karena bisa jadi itu ada penyerahan yang seharusnya belum diakui sebagai penghasilan seperti itu. Nah, tapi kalau informasinya minim, nggak ada keterangan, nggak ada apa, cuma dibilang total penyerahan gitu ya. Kalian sebutin aja di KKP-nya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak didapatkan, berdasarkan hasil pengujian tidak didapatkan bukti yang mencukupi apakah terdapat penyerahan gini gitu. Nah, jadi yang dinilai itu sebenarnya bukan apa ya, bukan hitung-hitungan ya, tapi bagaimana kalian menerjemahkan bukti-bukti yang ada gitu ke dalam KKP. Nah, sebenarnya kan kalau KKP itu di bagian tengah ini kan kosong ya. Nah, ini di sini kosong. Kenapa kosong? Nah, ini karena biar kalian tuh kreatif gitu. Kalian kreatif, kalian boleh ngisi apa aja di sini. Jadi sebenarnya nggak harus kotak-kotak ini, nggak harus ada kotak-kotak ini. Kalian buat sebebas kalian gitu. Oke. Nah, kalau yang misalnya ada kayak gini soal kasusnya, jadi spesifik ya teman-teman, ini cuma berlaku buat perusahaan-perusahaan tertentu, misalnya tambang gitu. Atau kalau enggak kalian bisa pakai biaya royalti. Nah, biaya royalti. Biasanya perusahaan-perusahaan yang apa ya, kayak yang beli merek gitu ya, yang beli merek itu biasanya mereka punya royalti, ya kan? Nah, misalnya kalian mau buka apa McD gitu ya, jangan sebut merek deh. Nggak apa-apa, ini kan pendidikan ya, McD gitu. Kalian buka McD, itu kalian harus bayar omset, bayar royalti. Nah, royalti ini biasanya diambil dari omset. Nah, biasanya wajib pajak itu cenderung lebih takut ya sama itu apa? Stakeholder-nya dia, lebih takut sama McD-nya daripada sama orang pajak. Kenapa? Karena kalau mereka ketahuan bohong, udah langsung diputus tuh kontraknya, selesai, gitu kan? Jadi biasanya di sini biaya royalti ini lumayan bagus ya, lumayan kredibel. Tapi kalian pastiin dulu apakah biaya royalti yang di SPT itu sudah dilaporkan semua. Jadi banyak banget ya variabel-variabelnya gitu. Nah, dari biaya royalti ini kalian gross up ya kurang lebih kayak tadi. Cuman kalau ini kan 10% ini kan udah ada di undang-undang, jadi udah pasti benar. Dan pembayarannya bisa di-trace di NTPN-nya.
Jadi insight aja buat kalian. Tapi kayaknya nggak tahu ya, tergantung kreativitas yang buat soal. Oke, kemampuan kedua yang harus perusahaan yang bayar PNBP. Sebenarnya itu ya, kalian masih ingat nggak pajak daerah dan retribusi daerah itu? Nah, itu kalian ingat-ingat lah ya. Kalau saya ingatku ada pembayaran buat apa? Yang galian C gitu-gitu, bahan tambang galian C itu kan ada tuh PNBP-nya. Biasanya mereka, soalnya kalau di daerah Pemda itu mereka itu ya ngeluarin izin usaha. Jadi begitu ketahuan bohong, misalnya ketahuan bohong, mereka bisa langsung tutup usahanya gitu, langsung nggak dikasih izin. Jadi mereka biasanya lebih takut di situ. Dan kalau kita di DJP itu lebih ke apa ya? Nggak bisa kalau menutup kayak gitu. Kita lebih ke paling kita lakukan penyitaan gitu, teman-teman. Itu pun prosesnya panjang ya di mekanisme penagihan. Jadi kalian berpikirnya lebih kreatif gitu ya buat memilih bukti. Tapi biasanya standar sih ini DPP PPN sama pengujian arus piutang. Kalau aku lebih suka, pokoknya aku ambil yang lebih gede itu aja. Karena nanti kita bisa challenge ke wajib pajak. Ini yang misalnya wajib pajak mengatakan kita mengatakan 1,5 M, wajib pajak mengatakan 1 M. Nah, setengah M-nya ini jelasin dong apa gitu. Bisa juga menggunakan pajak masukan lawan transaksi. Itu biasanya sering digunakan. Jadi kita trace pajak masukannya lawan transaksi, kemudian kok nggak ada di SPT PPN-nya wajib pajak yang kita periksa, oh berarti ini belum dilaporin. Oke. Berikutnya adalah ini mungkin kalian agak masih bingung ya, mapping. Mapping itu apa? Mapping itu adalah apa ya? Kok nggak ada ini mas? Mapping adalah mengkonversi, ya namanya mengkonversi laporan keuangan ke SPT, item SPT ke item SPT. Jadi ledger. Masih ingat cara siklus kewajiban melapor SPT? Jadi kan pertama dari bukti transaksi, ya, siklus akuntansi dulu ya, dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam jurnal, ya kan? Setelah di dalam jurnal dimasukkan ledger, setelah ledger dimasukkan ke laporan keuangan ya, trial balance, kemudian closing entry, ya gitu-gitulah, closing entry, kemudian dibuat ke laporan keuangan, laba rugi. Laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini yang menjadi dasar apa? Pengisian SPT kan? Jadi dasar pengisian SPT. Sehingga seharusnya wajib pajak itu bisa item-item yang ada di SPT itu seharusnya bisa di tracing ke laporan laba rugi. Itu teman-teman. Dari laporan laba rugi ini menjadi dasar pengisian SPT. Sehingga seharusnya angka-angka yang ada di SPT itu bisa bisa dicari sumbernya di laba ruginya. Oke, setuju? Nah, tapi problemnya di sini adalah item yang ada di SPT, ada di laporan laba rugi
itu berdasarkan apa? Berdasarkan PSAK ya, PSAK atau IFRS. Sedangkan item-item yang ada di SPT itu udah diatur dalam PMK ya, PMK atau lupa per kayaknya. Jadi maksudnya form SPT itu udah disebutin nih biayanya ini. Sedangkan di laporan laba rugi item-itemnya itu terserah. Item-itemnya itu terserah. Jadi kalau misalnya kalian buka laporan laba rugi, nah itu kan macam-macam tuh, perusahaan satu sama perusahaan lain pasti beda. Misalnya mereka masukin biaya perjalanan dinas, gitu. Terus yang satunya nulisnya biaya transportasi, nah kayak gitu. Sedangkan di SPT tahunan itu poin-poinnya itu udah sakor. Ini, kalau kalian buka SPT di lampiran 1771 lampiran 2 ya, lampiran 2 kalau nggak salah. 2 apa 3? 2 kayaknya. Lampiran 2 itu kalian akan lihat nih biaya-biaya itu ya ini isinya pembelian impor, transportasi, biaya pekusutan dan sebagainya. Sehingga kita perlu nih memasangkan gitu ya, memasangkan antara laba rugi dengan SPT. Nah, biasanya yang paling banyak di mapping memang di bagian biaya. Nah, biaya gaji di sini di mapping ke gaji, upah, bonus, gratifikasi, transportasi dan biaya BBM itu di mapping ke biaya transportasi di dalam SPT-nya. Biaya sewa, perbaikan pemeliharaan sama biaya profesional dimasukkan ke biaya sehubungan dengan jasa. Biaya tak tertagih ada, penyusutan, ada biaya promosi, pemasaran dan promosi, operasional kantor, asuransi, pajak, sumbangan, lain-lain. Nah, ini masuk semua ke biaya lain-lain. Dan ada biaya bunga di sini, biaya bunga. Kayak gitu. Sebenarnya kalau di case nyata, sebenarnya ini tuh nggak boleh kelewat ya teman-teman. Karena kalau nggak ini nggak dibuat, pusing pasti pemeriksaannya. Ini tadi dari mana, ini dari yang mana gitu. Cuma kalau kalian besok waktunya kan cuma 2,5 jam ya, itu sebenarnya ini bisa di skip gitu. Atau kalau enggak tergantung soalnya. Kalau di soalku tahun lalu ini udah di mappingin sama bapaknya. Baik banget kan ya. Jadi gaji tunjangan itu masuk ke sini, biaya iklan itu masuk ke sini, biaya transportasi. Udah di mappingin jadi. Cuma masalahnya jadi PR buat kita nanti jumlahin ini di KKP-nya. Tambahin dulu sendiri gitu. Nah, kalian pakai Excel nih nggak tahu aku bakal lebih cepat atau lebih lama gitu ya. Karena kadang yang satu tergantung kalian biasa nggak pakai Excel, yang kedua laptop pribadi kan ya. Nah, itu tergantung berapa prosesornya, berapa RAM-nya kayak gitu kan ya. Prosesornya apa, masih hard disk apa SSD kayak gitu. Nah, jadi ya sabar-sabar aja lah. Oke, sampai mana tadi malah. Nah, ini mapping ya, mapping. Kemudian kemampuan berikutnya yang kalian perlu pahami adalah membedakan koreksi akuntansi dan koreksi fiskal. Oke. Membedakan koreksi akuntansi dan koreksi fiskal.
Jadi apa sih ini, Kedon? Kalau kita lihat struktur yang ada di KKP, di sini ada bagian penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif dan fiskal negatif. Nah, misalnya kalian nemu data kayak gini. Di cemilan kayaknya ada ya. Di cemilan. Nah, di sini ada temuan itu penjualan dilakukan kepada bendahara DKI bisa menemukan adanya temuan bukti invoice yang belum dilaporkan. Nah, artinya gini teman-teman, ini kalau kalian bayangin mungkin maksudnya apa gitu kan. Itu jadi gini. Tadi aku udah aku jelasin ya. Pertama dari bukti, kemudian di jurnal ledger, ledger ke trial balance ke laporan keuangan. Jadi ada, kalian masih ingat nggak? Ada yang namanya asersi kelengkapan. Keterjadian kelengkapan, ya itulah di AKSK ya, susah banget itu. Nah, jadi ada yang namanya asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan itu adalah meyakini bahwa semua transaksi yang terjadi itu sudah dilaporkan. Nah, ini kebetulan pemeriksa ini nemu ada invoice. Ada invoice 1M. Nah, sama pemeriksa di-trace ke jurnalnya. Jurnalnya ada nggak nih? Misalnya ada. Terus di-trace lagi ke ledgernya. Ledgernya ada nggak? Misalnya nggak ada. Nah, ini berarti jadi temuan. Jadi temuan bahwa transaksi ini belum masuk ke laporan keuangan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman maksudnya. Nah, kalau bukti yang ini, bukti semacam ini, bukti invoice, ini udah pasti kredibel teman-teman. Ini udah nggak bisa dibantah. Ini namanya bukti yang apa ya? Bukan, ini bukti langsung gitu loh. Bukti yang ditemukan langsung. Nggak bisa dibantah sama mereka. Tapi ini susah teman-teman. Bayangin kalian, oke lah, misalnya kan jadi pemeriksa, minta invoice selama 1 tahun gitu. Misalnya kalian dibawain 2 dus gitu, 1 truk lah, 1 truk kalau perusahaannya gede ya. Ini Pak, saya kasih invoice. Kalian mau ngecek satu-satu itu dalam 3 bulan itu nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Kalian pasti stres gitu. Jadi susah sebenarnya menemukan bukti invoice. Nah, ini tapi di sini anggaplah gitu ya, ditemukan gitu. Nah, kalian kalau menemukan kayak gini, itu jangan dimasukkan koreksi fiskal. Jadi bedakan ya, apakah ini koreksi akuntansi, koreksi bukti, atau koreksi fiskal. Kenapa kok masuk ke koreksi fiskal? Masuk ke koreksi akuntansi? Karena itu sebenarnya dari segi akuntansi itu udah melanggar gitu. Tidak melaporkan transaksi dalam laporan keuangan. Nah, itu kan nggak boleh kan? Nah, itu makanya dia masuk di koreksi akuntansi. Nah, koreksi akuntansi itu dikoreksi di bagian B1 di KKPB 1 sampai B berapa itu ya? B5 kalau nggak salah ya, B5. Itu kalian koreksinya di sini. Jadi di sini. Termasuk kalau kalian melakukan pengujian arus piutang, kalian koreksinya di sini. Itu kan bukti ya, koreksi bukti. Kemudian bedakan sama kalau biaya makan perjalanan dinas dengan bukti bon di soal 9 kenapa dikoreksi? Di KKP biaya usaha langsung ya Kak, tapi kenapa dikoreksi? Oke, ini di keep dulu ya. Tadi aku nyampe mana ya? Kan lupa kan? Oke, bedakan sama misalnya biaya gaji, upah
buruh gitu, upah yang nggak jelas gitu. Biaya gaji yang natural lah. Kalau natura dulu kan masih itu ya, masih nggak boleh ya. Sekarang natura boleh teman-teman, natura itu boleh sekarang. Tapi nggak tahu ya, kalian coba lihat aja tahun pajaknya. Tapi pasti pakai yang terbaru sih. Kalau kami dulu natura itu nggak boleh. Nah itu secara akuntansi boleh, tapi secara pajak nggak boleh. Nah itu yang namanya koreksi fiskal, itu masuk di B7. Aku jawab pertanyaannya dari ini. Biaya makan perjalanan dinas dengan bukti bon di soal cemilan. Kenapa dikoreksi di KKP biaya usaha? Jadi ini sebenarnya jadi perdebatan juga di tahunku. KUU AHPP, Undang-Undang HPP, Ciptaker ya. Ini aku lagi pegang Undang-Undang HPP. Itu Undang-Undang HPP itu per tahun 2021 teman-teman. Jadi itu mulai berlaku buat pajak 2020 nggak salah. Coba dicari lagi lah ya. Aku juga agak lupa sebenarnya. Oke, aku jawab dulu yang biaya perjalanan dinas. Kalian pernah nggak makan di... Jadi sebenarnya ini lebih ke subjektif sih teman-teman ya. Jadi terkadang itu kalau aku perjalanan dinas ya, kalau lagi visit gitu misalnya, itu kan kita makan tuh, biasanya kita minta bukti kwitansi atau bukti bon gitu ya. Nah, mungkin di perusahaan juga kayak gitu ya, perusahaan mereka melakukan perjalanan dinas, kemudian makan kan pasti nggak bisa nggak makan kan nggak mungkin. Nah biasanya kan dari situ dikasih bon, ya kan, dikasih bon atau kwitansi gitulah. Cuma yang jadi masalah adalah kredibilitas bukti itu. Pernah nggak kalian, oke, jadi kebanyakan kalau makan di warung-warung gitu ya, di warteg, di warung makan Padang gitu-gitu ya, itu kan bonnya itu ditulis pakai pulpen ya. Nah, itulah yang mungkin jadi temuan buat pemeriksa. Itu teman-teman. Apakah ini benar atau enggak? Soalnya bisa aja kalian, Mbak, minta dong bon kosong gitu. Mungkin enggak kayak gitu. Ya mungkin aja. Nah, sedangkan bon itu kemungkinan nggak ada tanda tangannya kan? Nah, kayak gitu. Jadi coba makan apa ditulis di situ, dijumlah, temu kan? Nah, nggak ada validitasnya gitu. Tapi sebenarnya subjektif. Jadi tergantung pemeriksaannya ini mau koreksi apa enggak gitu, mau iseng apa enggak gitu. Karena ya memang bisa jadi itu bon kosong yang ditulis langsung, bisa jadi ya memang makan segitu nggak ada masalah. Cuma nanti kita lihat di materialitasnya, di kewajarannya, gitu ya. Kalau biaya makan sehari 1 juta buat 1 orang, itu udah bisa diragukan gitu teman-teman. Cuma nanti kalau misalnya soalnya dia nggak jelas, ya jelasin aja di situ. Pemeriksa menemukan bahwa, pokoknya yang kreatif gitulah ya, pemeriksa menemukan bahwa bukti bon tersebut fiktif gitu, ditulis dengan pulpen kayak gitu. Jadi kalau biaya makan perjalanan dinas, nah itu baik lagi biaya makan ya, biaya makan sebenarnya ini apa ya? Kalau di kasus real sih nggak jarang nih dikoreksi sebenarnya. Jadi makan paling berapa gitu kan, paling nggak signifikan gitu nilainya. Cuma kalau yang bisa dianggap kredibel ya yang struknya bener-bener struk gitu ya, cash register. Nah, kan makan di McD, di Ricis, tuh kan di apa namanya yang di exchange tuh apa sushi ya kayak gitu kan biasanya mereka ada cash registernya kan, Kintan, nah gitu biasanya mereka kan langsung apa dicetak gitu, jadi nggak bisa minta bon yang kosong kayak gitu. Jadi ketika ada bon yang kosong, bon yang ditulis dengan pulpen itu bisa diragukan. Itu tergantung kreativitas kalian lah, gimana menuliskannya di KKP-nya.
Jadi bedakan apakah itu koreksi fiskal atau koreksi akuntansi. Gitu ya. Nah, misal, aku kasih pertanyaan nih. Di laporan, bentar aku bikin dulu ya. Misal di laporan keuangan atau di SPT lah, di SPT itu di laporan keuangannya dia membebankan, misalnya ada pembelian truk. Jadi terjadi pembelian truk. Seharga 1 juta. Ini berapa sih? Truk 1 juta, truk apa? Mainan. Apa sih harga truk? 200 juta lah. Kayak pernah beli truk sama. Berarti lah ya. Oke. Biasanya yang terjadi adalah dalam SPT itu wajib pajak membebankan seluruhnya. Membebankan seluruhnya dalam biaya penyusutan. Di biaya penyusutan, mereka bebankan 200 juta langsung. Langsung dibebankan 200 juta. Nah, ini kan pasti dikoreksi tuh. Kan nggak boleh kan dibebankan langsung. Nah, coba aku tanya, ini koreksinya di koreksi akuntansi atau koreksi fiskal? Silakan yang mau berpendapat, boleh open mic atau chat. Koreksi fiskal. Ya, ini kayak gini loh, anggota pemeriksa ini, tolonglah namanya itu yang nama beneran gitu loh. Kalau aku manggilnya kan enak gitu misalnya. Oh iya, siapa? Dewi atau Ratna atau Rudi gitu. Anggota pemeriksa koreksi fiskal enggak enak. Akuntansi, fiskal. Oke. Jadi, kayak ada yang lagi mungkin kasih itunya dong, kasih alasannya gitu. Alasannya apa? Kenapa fiskal? Kenapa akuntansi? Oke. Jadi kalau kayak gini, misalnya anggap aja pemeriksa koreksi 150 ya. 150. Jadi yang diperbolehin cuma 50 juta. Kalau kayak gitu, ini adalah masuk ke koreksi fiskal. Gitu ya. Masuk ke koreksi fiskal. Kenapa? Karena kita yakin pembelian truk ini ada. Truknya ini ada, benar-benar dibeli gitu. Kecuali truknya ini nggak ada, fiktif gitu. Nggak pernah ada pembelian truk, tapi ada biaya penyusutannya. Nah, itu masuk di koreksi akuntansi, koreksi bukti. Itu teman-teman ya. Jadi dibedain ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, sebenarnya itu aja sih, kalian nggak susah sebenarnya. Kalian cukup paham ini tuh apa gitu yang dimau sama soal tuh kayak gimana gitu. Nah, sedangkan yang kayak gini-gini, yang kayak ini tuh bisa kalian siapin sebelum ujian. Besok jam berapa ujiannya? Siang ya biasanya D3 pajak ya. Oh, semester 6 ya. Nah, yang kayak gini itu sebenarnya bisa kalian siapin sebelum ujian. Jam 8. Oke. Jadi kalau aku dulu kan masih itu ya, masih kertas ya. Kelasnya Desko ya. Nah, kalau aku dulu, aku siapin dulu nih, aku tanda tanganin semua, aku kasih tanggal yang kayak gini. Tidak aku siapin, jadi berdasarkan hasil pengujian, diketahui peredaran usaha menurut pemeriksa adalah, nah ini blank, di sini blank, di bagian ini blank, sedangkan menurut wajib pajak adalah ini blank juga, sehingga ini blank. Jadi kayak gitu dulu kami nyiapin KKP-nya. Jadi tinggal ngisi. Ini udah keisi sebelum ujian.
ujian dilakukan dengan pemanfaatan bla bla bla. Ini kan kata-katanya sebenarnya template ya. Kalau kalian siapin sebelum ujian, nah nanti tinggal ngisi gini. Kemudian triknya biar kalian bisa selesai itu adalah jangan buat KKP pendukung yang banyak. Ya nggak tahu ya, kalian bisa nyiapin ini nggak ya? Bisa sih kayaknya. Lebih gampang mah kalau Excel. Ya pokoknya skill Excel kalian diuji lah. Trik yang kedua, yang keberapa ya ini ya, nggak tahu lah. Pokoknya jangan buat KKP pendukung yang banyak gitu. Nah, kalau di cemilan kalian ngerjainnya kan gini kan, pembelian barang cek di B21. Nah, B21 dijelasin. Kalau misalnya lagi masih nggak jelas, dijelasin lagi ke B21.1. Kayak gitu kan. Ini nggak, kalau kalian buatnya kayak gini, itu 2 hari pun nggak selesai gitu. Nah, triknya adalah kalian jelasin aja semuanya di satu kertas kerja, di satu halaman. Misalnya ini, kalian dapat temuan ini kan pembelian impor 250 juta. Ya udah 250 juta ini kalian jelasin di sini. Gitu. Jadi kayak model ini. Nah, ini kan ada temuan nggak? Nggak ada ya, nggak ada temuan. Ini cuma penjelasan. Kalau kalian ada temuan, itu jelasin aja langsung di sini. Itu caranya biar bisa selesai. Jadi dulu kalau nggak salah ingat itu satu kelas itu banyak banget yang nggak selesai gitu. Cuma sampai KKP, nggak ada yang sampai selesai ke not hit, itu jarang. Nah, cara yang ketiga itu, tapi kalian Excel ya, jadi kayaknya nggak relevan. Jadi dulu tuh kami ngerjainnya gini. Ini kan kalau nulis satu-satu kan lama kan. Saya 602, di sini tak tulis lagi 602, terus ini 254, ini tak tulis lagi 254. Nah, itu kan bakal lama tuh. Langsung kami coret set, artinya kan sama gitu. Terus kita tulis ujungnya aja. Kayak gitu. Mungkin kalian langsung bisa itu ya, di sini langsung sama dengan sheet berapa, langsung otomatis. Kemungkinan teman-teman untuk koreksi bukti di bagian biaya itu jarang, gitu ya. Kebanyakan tuh nanti akan masuk di koreksi fiskal, tapi dibaca-baca dulu lah nanti soalnya, jangan langsung diisi gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Kalau ada yang ditanyain boleh ya langsung. Nah, oke. Kalau misalnya kalian diminta untuk cari bukti ya, itu biasanya triggernya ada di sini teman-teman. Kalian cek aja kalau misalnya ada pembelian impor. Pembelian impor itu kan pasti lewat itu ya, lewat pelabuhan atau lewat bandara ya. Nah, itu setiap barang yang masuk itu bakal dicek sama teman-teman di bea cukai. Benar ya? Kalau PPh 22 impornya belum dibayar, barang itu pasti nggak akan bisa masuk ke nggak bakal bisa keluar dari pelabuhan. Nah, itu jadi suatu apa ya, bukti gitu ya. Misal di pembayaran PPh 22-nya, jadi PPh 22 itu setor ya, setor sendiri ya. Jadi, meskipun di situ pemungutnya DJBC, kalau kalian baca report, pemungutnya itu kan DJBC kan, DJBC. Pemungutnya DJBC itu dia nggak benar-benar mungut, artinya dia nggak menerbitkan bukti potong, tapi dia di situ setor sendiri, jadi WP-nya setor sendiri.
gitu ya. PP-nya store sendiri. Ketika dia store sendiri, artinya nanti dari DJP bisa ngecek pembayarannya. Gitu teman-teman. Nah, misalkan wajib pajak kalau di sini kan ini ya, pembelian impor diakui sebanyak 2,25 M. Sedangkan setoran PPh 22-nya cuma berapa ini? Nah, kita langsung lihat di sini di bagian ini SSP. Di sini cuma 50 juta. Nah, dari sini kita bisa dapat bukti bahwa sebenarnya ada, kita bisa membuktikan berapa nilai impor yang sebenarnya. Itu teman-teman. Jadi langsung kita cross up, kok ketemu nih pembelian impornya cuma 2M, kok diakui 2,5 M. Langsung kita koreksi di sini. Gitu ya, kalau misalnya kalian diminta buat nyari bukti. Atau misalnya ada penghasilan dividen. Ya, tapi dividen di sekarang udah itu ya, udah bukan objek pajak ya. Kayak misalnya penghasilan royalti lah, penghasilan dari royalti atau penghasilan dari jasa gitu. Penghasilan dari jasa di SPT-nya dia diakui cuma 100 juta gitu. Sedangkan nggak ada kredit pajaknya. Biasanya kalau wajib pajak mau mengecilkan omset, atau bahkan mungkin penghasilan jasanya itu nggak diakui ya, teman-teman. Penghasilan jasa itu nggak diakui, biasanya mereka nggak bakal mengakui kredit pajaknya juga. Artinya penghasilan nggak diakui, kredit pajak nggak diakui. Nah, itu bakal lebih untung buat mereka. Nah, caranya adalah kita cek penerbitan bukti potong dari lawan transaksinya. Kalau lawan transaksinya ada bukti potong, kemudian kita gross up, kemudian kita cari di SPT-nya belum ada, nah itu bakal jadi temuan. Kira-kira seperti itu. Kalau di lapangan ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini ada yang menarik teman-teman dari PPh 21. PPh 21 itu sebenarnya kalau kita koreksinya ke pegawai tetap, itu susah banget teman-teman. Artinya misalnya kita dapat ekualisasi, kita dapat selisih ya. Kita dapat selisih, kemudian kita konfirmasi nih ke wajib pajak. Pak, ini ada selisih dari biaya gaji lebih besar daripada objek PPh gitu. Selisihnya 1 juta, Pak. Biasanya wajib pajak itu bakal mengaku kalau itu gajinya mereka masih di bawah PTKP, Pak. Sehingga nggak ada PPh-nya, nggak ada PPh 21-nya maksudnya. Nah, gitu teman-teman. Caranya adalah kalau di pemeriksa itu mereka toolsnya luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau mereka bilang seperti itu, biasanya mereka langsung minta bukti. Mana buktinya gitu? Mana buktinya yang pegawai yang penghasilan di bawah PTKP gitu. Sedangkan kalau di pengawasan itu biasanya udah nggak bisa kita apa-apain gitu. Oh ya udah Pak gitu. Di pengawasan ya. Karena beda ya teman-teman, pengawasan sama pemeriksaan. Pemeriksaan itu udah law enforcement. Kalau pengawasan itu masih himbauan. Jadi kadang-kadang di pengawasan tuh kalau PPh 21 itu jarang, susah ada potensinya. Kalau di pengawasan itu lebih banyak di PPN kita gali. PPN, ya di PPh badannya kayak gitu. Kalau pos yang nggak ada di program pemeriksaan nggak perlu dibuat KKP, kayak bilang. Oke, jadi kalian kerja, jadi cara kerja pemeriksa, ya, cara kerja pemeriksa itu kita buat dulu audit plan-nya, ya, dari supervisor. Jadi kalau kalian bingung apa tuh supervisor itu, terus ada ketua tim, ada anggota tim, itu kalau kalian bingung, itu kayak gini teman-teman. Supervisor itu adalah
ketua kelompok. Nah, jadi jabatan fungsional itu kayak gitu. Kelompok, dalam satu kelompok itu ada tim, gitu ya. Contohnya kalau kalian satu kelas, nah satu kelas tuh ada dibagi, ada geng-gengnya gitu kan, ada yang biasa suka main ke mall, ada yang sukanya main game kayak gitu. Tapi itu nggak relevan juga sih. Jadi intinya dibagi dalam tim. Supervisor tuh ketua kelompoknya, ketua kelasnya lah, ketua kelas. Kemudian ada yang namanya ketua tim. Namanya ketua tim berarti dia memimpin timnya kan. Kemudian ada anggota tim. Dalam satu ketua kelompok ini bisa terdiri dari, biasanya kalau di satu KPP itu paling maksimal 2 tim lah. Satu kelompok itu 2 tim. Tugasnya supervisor ini apa? Tugasnya adalah membuat audit plan ini. Audit program, audit plan dan audit program. Jadi apa sih yang mau diperiksa? Nah, ini yang susah ini di sini teman-teman. Ini yang biasanya ini apa? Udah senior gitu teman-teman ya. Supervisor ini udah pro lah. Ini yang susah karena ini yang lebih susah. Karena dia ketika dia di sini salah menentukan trigger, ya udah nggak, ini yang ketua tim nggak dapat apa-apa, anggota tim nggak dapat semuanya kayak gitu. Tugasnya ini adalah membuat audit plan. Kemudian ketua tim itu membuat KKP, menyetujui KKP lebih tepatnya. Yang membuat KKP adalah anggota tim. Nah, anggota tim itu melakukan pengujian itu hanya sesuai yang ada di sini. Nah, jadi kalau nggak ada di sini, ya nggak usah dibuat KKP-nya, gitu loh. Terus mau diisi apa? Kosong kan? Ya gitu teman-teman. Tidak dilakukan pengujian, gitu. Kan buang waktu kalian bikin kayak gitu kan buat ujian. Tidak dilakukan pengujian kan bakal lama gitu. Jadi hanya ada yang ada di audit plan atau audit program. Oke, jelas ya. Kemudian ini mapping, ya ini berdoa aja lah kalian ini. ini soalnya nih makan waktu banget teman-teman bikin mapping ini. Apalagi soalnya di print nggak kalian? Di print ya. Kalau di print masih enak, kalian bisa coret-coret di situ. Ini dulu aku setengah mati banget ini. Berarti urutan angka B1 apa B2 ikutin pos apa aja diperiksa. Nggak pasti B7 itu koreksi positif. Oh, gini teman-teman. Oh, maksudnya gitu. Oke. Jadi sebelum ada apa ya SE yang baru, sebelumnya itu penomorannya terserah, gitu ya. Penomorannya terserah. Jadi pemeriksa itu biasanya bikin di sini. Bikin di bagian ini B1, kemudian ini nggak diperiksa berarti kosong, ini B2, kemudian B3 diurutin gitu. Tapi semenjak ada SE yang terbaru itu di standarisasi gitu. Supaya kan KKP ini kan panjang ya urusannya ya. Nanti kalau wajib pajaknya keberatan, pemeriksanya dipanggil, dicek lagi KKP-nya. Nah, dicek diambil, loh KKP di KPP Pratama A sama B kok udah beda cara penulisannya ya kayak gitu. Nah, makanya diformalkan. Jadi meskipun ini kosong, biaya usaha lainnya kalian buatnya tetap di indeks B3. Gitu ya. Meskipun harga pokok penjualan nggak diperiksa, biaya usaha tetap B3. Jadi ini udah diformalkan sebenarnya. Sebenarnya kalau SE itu kan bukan produk hukum ya. SE itu internal. Jadi sebenarnya kalau kalian buat kayak gitu, buat B1, kemudian kalian urutin sesuai yang ada itu, sebenarnya nggak salah juga gitu, nggak salah, karena itu bukan itu buat internal gitu, buat internal DJP gitu, nggak ada masalah. Cuma biar lebih tertib, ya kalian buat sesuai ini aja gitu. SE kan ya aturannya kalau nggak salah, SE pemeriksaan, ya kalau nggak salahnya di SE kok itu.
Oke, jadi ini keren banget kan? Awalnya negara harus balikin duit nih, balikin duit 293 juta. Kalian bisa ubah nih, minimal nggak LB lah, bisa 2 juta, lumayan kan? B3 tidak ada koreksi, apakah perlu dibuat KKP pendukung? Itu balik lagi, apakah ada di audit plan? Jadi cara kerjanya adalah di audit plan. Kalau di audit plan ada, tapi nggak ada temuan, ya buat, teman-teman. Harus dibuat, gitu. Jadi bukan ada temuan atau enggak ya, tapi ada atau enggak di audit plan. Kalau di audit plan ada, ya itu berarti kalian buat. Nah, Kak, audit plan dalam soal yang gimana? Waduh. Audit plan. Ini audit plan, teman-teman. Ya, program pemeriksaan yang disusun supervisor. Nah, ini audit plan. Ini namanya audit plan. Artinya kalian wajib buat KKP yang peredaran usaha, HPP, biaya usaha lainnya, penghasilan luar usaha, fiskal, pajak. Ini yang wajib kalian buat. Itu ya. Ini yang namanya audit plan. Meskipun nggak ada temuan, dibuat. Karena udah ditulis dalam audit plan-nya. Kalau misalnya kalian nggak buat, ya misalnya nih, audit programnya ada HPP, tapi kalian nggak ngerjain itu. Nah, itu bakal dipertanyakan kalian sama supervisor. Kalian tuh kerja apa enggak, gitu. Itu ya, teman-teman ya. Jadi, berdasarkan ada atau tidaknya di sini. Meskipun nggak ada koreksi, kalau ada di sini ya kalian buat. Kalau nggak ada di sini, ya nggak perlu dikoreksi, nggak perlu dibuat, karena nggak diuji gitu loh. Jadi artinya yang ada di sini wajib dilakukan pengujian. Kalau wajib dilakukan pengujian, artinya kan pengujian tadi ditulis dalam KKP, gitu loh. Bukti kalian udah kerja tuh apa, udah melakukan pengujian tuh apa ya, KKP tadi. Kalau nggak ada KKP-nya, artinya ini belum diuji. Kalau ini belum diuji, berarti kalian nggak kerja. Oke, jelas ya. Kalau nggak ada di sini, berarti kan nggak diuji. Kalau nggak diuji, berarti nggak perlu KKP. Berarti kan kosong semua kan nanti. Ngapain gitu? Nggak ada, soalnya nggak ada di audit plan. Oke, gitu ya. Nih. Kalau ada KKP yang diuji telah sesuai dengan bukti, berikan dasar hukum. Nah, itu sebenarnya dasar hukum itu agak tricky ya, teman-teman ya. Aku juga ngisinya juga sebenarnya aku tulis-tulis aja gitu yang ada di undang-undang gitu. Misalnya kalau kita buka KKP ya, kita buka KKP Cemilen. Dulu aku ngisi apa ya? Sudah lupa. Ya ini sebenarnya ngasal-ngasal aja, teman-teman. Jadi ya ini kalian isi aja lah, pembelian impor. Ini pasal 6. Sesuai pasal 6 itu apa? Biaya kan, biaya-biaya. Itu nggak usah, ini sebenarnya nggak usah terlalu dipusingin lah. Dan apalagi tadi? Ada contoh KKP pendukung yang tidak ada koreksi, namun masuk audit plan. KKP yang tidak ada koreksi, namun masuk audit plan. Ya ini kan. Coba kita lihat. B3. Ini. Kita lihat di sini. Biaya usaha lainnya. Ini nggak ada koreksi kan? Semua biaya telah sesuai bukti, sehingga tidak ada koreksi. Tapi kalian wajib buat, karena ini ada di audit plan. Kayak gitu ya, teman-teman. Ini contoh yang KKP yang apa tadi dibilang? KKP pendukung yang tidak ada koreksi namun masuk audit plan. Ya ini kan nggak ada koreksi. Kan kita tahu atau enggaknya itu ada koreksi setelah kita lakukan pengujian. Itu ya, teman-teman ya. Setelah dilakukan pengujian, oh nggak ada koreksi, ya udah berarti kan udah terlanjur dibuat gitu loh. Itu, teman-teman. Kalau di audit plan nggak ada, berarti nggak usah diuji. Kalau nggak usah diuji, berarti nggak usah dibuat KKP-nya. Jadi alur pemikirannya jangan dihafal ya, tapi dipahami gitu. Itu jawaban soalnya boleh di-share, boleh. Tapi ya itu ya, ini kan 2,5 jam ya. Jadi ini kan apa?
dulu aku ngerjainnya 2,5 jam ya, pasti ya banyak yang salah, jadi jangan banyak yang salah, banyak yang typo, jangan terlalu dipercaya lah. Jadi tapi A kok, tapi A. Oke, ini contoh yang nggak ada koreksi tapi ada di audit plan. Apa lagi ini? Kalau wajib dilakukan pengujian hanya B1, B3, B5, terus sisanya B4, B2, B4 itu. Kalau wajib dilakukan pengujian hanya B1, B3, B5, terus sisanya B2, B4 itu nggak dicantumin KKP. Kalau nggak ada pengujian tetap ada pengungkapan tidak dilakukan pengujian. Ya, itu benar sebenarnya, tidak dilakukan pengujian. Cuma memang mau setebel apa gitu loh jawaban kalian, dilakukan pengujian. Bener sih, boleh sih itu. Cuma kan ya nggak apa-apa sih kalau kalian mau buat itu ya, tidak dilakukan pengujian. Itu ada di modul kalian kan? Cuma memang logikanya itu kalau kalian ngerjain kayak gitu, waktu kalian habis gitu loh. Tidak usah dilakukan pengujian sebenarnya. Kalau dilakukan tidak usah dibuatkan KKP-nya. Buat menghemat waktu kalian. Itu ya. Soal UAS ini beban sewa kendaraan kan belum dilakukan pemotongan. Beban sewa boleh jadi kredit pajak atau enggak gitu. Oke, jadi gini teman-teman. Konsep kredit pajak itu kan gini ya. Oke, aku buka dulu di sini ya. Kredit pajak. Coba ini PTA lah. PTA sewain kendaraan ke PTB. Oke ya. PTA sewain kendaraan ke PTB. Set, ini kendaraan disewain, ini ngasih duit, ya kan? Ini gimana sih tadi pertanyaannya? Kalau nggak ada koreksinya, beban sewa kendaraan. Oh iya, berarti di sini dia nyatet PTB ya, kita fokusnya ya. Yang diperiksa PTB. Di sini dia beban sewa, ya kan? Di sini bayar duit. Nah, artinya di sini PTB adalah wajib, ini PTB adalah sebagai pemotong, benar nggak? Nah, yang di sini PTA adalah sebagai yang dipotong, artinya PTA di sini berhak untuk kredit pajak, benar nggak? Nah, masalahnya PTB nggak membebankan gitu, membebankan. Nah, PTB nggak memotong. Artinya di sini PTA terima full kan duitnya, misalnya 100 juta ya berarti dikasih ke PTA 100 juta. Benar nggak? Apakah PTB berhak mengkreditkan? Yang nggak ada, dia nggak berhak. Kan dia nggak ada kredit pajak. Yang berhak mengkreditkan adalah PTA. Oke, benar ya? Paham ya? PTA menyewakan kendaraan. Di sini kasih truk. Ya, di sini sewain truk lah. PTB bayar. Artinya dia ada beban sewa. Betul kan? Nah, PTB yang wajib memotong. Dia menerbitkan dipotong ke sini. Nah, tapi PTB ini lupa gitu, nggak dipotong. Nah, di sini dia kasihnya ke PTA itu full 100 juta. Nah, apakah PTB wajib punya kredit pajak, boleh mengaku kredit pajak? Ini nggak boleh. Yang boleh mengakui kredit pajak adalah PTA dalam hal PTA dipotong. Nah, tapi PTA nggak dipotong. PTA nggak dipotong nih. PTA nggak dipotong, ya berarti dia nggak ada kredit pajak karena dia nggak bayar pajak. Oke, paham ya? Nggak ada yang dipotong nih. Mau apa yang dikreditin? Nah, nanti di PTB di situ akan dikoreksi teman-teman. Akan jadi temuan. Nah, jadi temuan di
Jadi temuan di SPT PPH 23. Nah, gitu. Temuan PPH 23. PTA ini sebagai penerima penghasilan, ya benar. Jadi di sini kita tulis lah ya. Ini kasih ke sini 100 juta. Di sini kasih truknya atau mobil gitu. Kasih mobil di sini. PTA nyewain mobil, PTB bayar dong, bayar di sini. Nah, harusnya kan PTA cuma nerima berapa? PPH 23 ya berapa yo? Sewa mobil, sewa kendaraan, PPH 23. Berapa persen? Oke, 2 juta, oke, 2%. Berarti seharusnya PTB ngasih ke sini berapa? 2 juta. 2 juta, sorry, 98 juta kan? Nah, tapi dikasih semua nih, nggak dipotong. Nah, akhirnya jadi temuan di SPT PPH 23-nya PTB. Ini yang wajib bayar siapa ya? PTB. Jadi PPH Potput tuh kayak gitu teman-teman. Yang disalahin, artinya yang wajib menanggung kalau misalnya dia nggak memotong itu ya pemotongnya. Jadi misalnya kalian kerja nih di perusahaan, memberi kerja kalian nggak motong, ya udah berarti yang salah yang memberi kerjanya. Ya PTA ya udah fine aja, dia nggak dipotong, dia nggak punya kredit pajak otomatis ini. Itu ya teman-teman ya. Karena kita udah masuk ke level pemeriksaan ya. Kalau pemeriksaan apa? Udah nggak bisa melakukan pembetulan SPT. Benar kan? Udah nggak bisa melakukan pembetulan SPT. Artinya udah valid nih, udah di cut off. Nggak bisa melakukan pembetulan SPT. Kecuali misalnya ini belum dilakukan pemeriksaan, masih di pengawasan. Kita punya data. Oke, penghitungan sanksi administrasi. Tadi kata Anis minta itu ya, penghitungan biaya administrasi. Boleh nanti ini kalian mau sampai jam berapa nih? Bentar ya, bateraiku habis. Oke, kita lanjut ya. Kalau masih di level pengawasan, biasanya kita himbau, Pak ini loh Pak belum dipotong. Nah, mereka biasanya langsung membuat dipotong ke PTA. Buat dipotong, pembetulan SPT udah selesai. PTA dapat kredit pajak. Tuh. Ya, pokoknya terserah PTB lah. Ini mau kalau dia mau ngasih ke PTA ya berarti bonus buat PTA. Kayak gitulah. Intinya kalau pemeriksaan tuh udah cut off, udah nggak bisa dibetulin SPT-nya. Nah, kayak gitu ya. PPH 29 boleh dikreditkan nggak? White. Maksudnya gimana ya? PPH 29 boleh dikreditkan atau enggak? Ya? Oke. Kayak gini ya. Kita ke ini loh. Itu nanti aku jawab sambil menjelaskan ini ya. PPH 29 boleh dikreditkan apa enggak? Oh, aku paham. PPH 29 pada SPT, ya kan? Maksudnya itu boleh teman-teman. Itu kan nanti maksudnya itu kan PPH yang sudah dibayar gitu ya. PPH sudah dibayar dalam SPT. Pokoknya yang sudah dibayar di SPT, PPH 29-nya itu boleh. Nah, itu ya. Itu boleh itu teman-teman. Aku kira ini masih bahas yang SPT ya. Tidak. Kalau misalnya temuan pemeriksaannya PPH terutangnya 100M gitu. Sedangkan 100M gede banget ya, 1M lah, 1M. Sedangkan di SPT tahunan sebelum SPT tahunannya itu PPH terutang 900 juta. Nah, 900 juta ini kan otomatis sudah dibayar semua tuh. Karena nggak mungkin lapor SPT kalau dia nggak membayar PPH 29-nya. Berarti 900 juta ini boleh dikreditkan semua. Artinya nanti PPH yang kurang dibayar, PPH yang masih harus dibayar itu adalah
cuma 100 juta gitu ya. Oke, kita bahas STP. Kak mau kalau dia temuan itu langsung dikoreksi di KKP pendukungnya aja ya Kak, misal B35. Bahkan kalau dia karena nggak sesuai sama ketentuan perpajakan, ya tuh. Kalau koreksi bukti, pokoknya semua yang fiktif lah. Atau gampangannya gini lah, kalau biaya gaji lah. Biaya gaji itu, misalnya ada temuan biaya gaji itu ada naturanya gitu, ada naturanya. Kalau natura itu benar-benar ada pegawainya, benar-benar dibayar, itu masuk di koreksi fiskal. B7 atau B7. Sedangkan kalau biaya natura ini sebenarnya nggak pernah dibayar, artinya itu fiktif, nggak ada buktinya, itu masuk ke KKP biaya usaha lainnya, B35 ya itu ya. Ya itulah pokoknya B35 kalau nggak salah. Bikin catatan sanksi. Sanksi apa sih kalian? Oke, jadi gini teman-teman. Kita bahas sanksi administrasi ya. Jadi kalau pemeriksaan itu harus ada sanksinya kan. Nah, aku minum dulu ya. Tadi ada pertanyaan juga. Lampiran ikhtisar pembahasan akhir sama hasil pemeriksaan. Oke, itu nanti dulu ya, tunjukin. Sanksi administrasi, sebenarnya aku juga nggak apal-apal banget ya teman-teman ya. Coba kalian buka di undang-undang KUP. Kalian udah punya yang undang-undang yang baru belum? Yang SSDN, susunan dalam satu naskah yang paling baru. Belum ya? Oke, aku cariin dulu ya. SSDN. Di mana ya itu ya? Nah, ini. Oke, ini yang ini kalian udah punya belum? Yang paling baru. Itu coba kalian buka di pasal 13. Undang-Undang KUP. Aku bagi di chat lah ya. Soalnya kalau aku nyari di PDF nih agak susah. Itu aku kirim di kok direct message sih. Itu aku kirim di chat, masih loading ya, agak gede filenya. Nah, itu kalau kalian baca di pasal 13, aku bacain aja ya, pasal 13, Direktur Jenderal Pajak, ya, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB kurang bayar, ya kan? Sebenarnya nggak banyak berubah sih kata-katanya. Ya, benar, masih loading, sabar. 14 MB soalnya, gitu. Nah, bacain aja. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB, oke kan ya? Setelah dilakukan tindakan pemeriksaan, oke? Dan terdapat hal sebagai berikut. Ada pajak yang tidak atau kurang bayar. Nah, itu temuan dalam pemeriksaan kalian itu. Nah, jumlah pajak yang di ayat 2 itu jumlah kekurangan yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi. Ya.
berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan. Jadi di zamanku ini dulu masih pas aku baru masuk STAN itu masih 2% teman-teman ya. Kalian juga kayaknya ya. KUP kalian masih 2% atau udah pakai KMK ya? Ya itulah pokoknya. Dihitung sejak saat terutang. Oh, masih 2%. Oke. Dihitung dari sejak saat terutang. Ya kan? Atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB maksimal 24 bulan. Oke. Ini bunyi pasal 13 ayat 2. Ini dalam hal temuan dalam SKPKB setelah dilakukan pemeriksaan. Jadi itu untuk 13 ayat 1A. Nah, cara ngitungnya sebenarnya nggak perlu ngitung kalian bunganya, itu kan ada di soal ya. Nah, jadi ini bisa kalian baca di sini, udah disebutin di sini. Cuma kalian agak tricky ngapalin ini ya, pasal 19 ayat 1 itu apa gitu. Pasal 19 itu bunga penagihan kalau nggak salah. Bunga penagihan ini penundaan pelaporan SPT atau gitu, kalau nggak salah gitu. 19 ayat 3 itu mengangsur atau menunda, kalau nggak salah gitu. 8 ayat 2 SPT 8 ayat 2 itu terlambat melaporkan SPT tahunan. Terlambat melakukan penyetoran SPT tahunan. Ini 8 ayat salah. 8 ayat 2 itu SPT yang kurang bayar karena pembetulan. Nah, itu SPT tahunan yang kurang bayar karena pembetulan. 8 ayat 2A itu SPT yang kurang bayar, SPT masa yang kurang bayar karena pembetulan. 9 ayat 2A itu SPT masa yang pembayarannya melebihi jangka waktunya. 2B itu tahunan. 14 ayat 3 itu pasal 25. Itu teman-teman. Nah, itu kalian hafalin lah ya. 8 ayat 5 itu apa ya? 8 ayat 5. Ya, inilah bedanya kalian kan ujian ya. Ujian nggak boleh buka buku. Kalau belajarnya masih boleh buka buku. 8 ayat 5 itu dia pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Itu jadi waktu diperiksa dia melakukan pengungkapan. Kok tiba-tiba beliau hidup? Oke, ini nanti dulu ya. Kita fokus ke PPh badan dulu. Ke sanksi dulu. Nah, kalian nggak perlu ngitung yang ditambah 12, yang ditambah uplift terus dibagi 12 itu nggak perlu, karena ini udah ada di soal. Nah, yang perlu kalian tahu isinya, ini tuh tentang apa gitu kan. Nah, kalau SKPKB yang dilakukan pemeriksaan itu dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, itu defaultnya adalah di sini, pasal 13 ayat 2. Itu ya. Kalau yang di 13 ayat 2A itu dalam case pemeriksaannya adalah huruf F, apa ini? Huruf F. Pemeriksa pengusaha kena pajak yang tidak melakukan penyerahan. Dan di pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP dan telah dilakukan pengembalian pajak masukan. Oh, ini yang itu ya, yang PKP yang mengkreditkan pajak masukan sebelum berproduksi. Nah, dia udah dikasih pengembalian, tapi dia nggak ada penyerahan gitu. Dan dia dikasih, dia kenanya di sini, pasal 13 ayat 2. Kemudian ada huruf E. Dapat pajak tidak ulang dibayar. Itu tahun disampaikan. Oh ini, kalau dia kasusnya adalah ini teman-teman. Huruf C kita lihat, coba. Terdapat PPN yang ternyata tidak seharusnya dikompensasikan
selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Itu dendanya adalah sanksinya adalah berupa kenaikan. Kayak gitu teman-teman. Jadi masing-masing ini coba kalian pahami dulu. Perhitungan bulan. Oke, perhitungan bulan. Apa susahnya perhitungan bulan? Kan gini. Ini teman-teman, coba kita baca lagi ya. Kita baca pahami itu pelan-pelan. Perhitungan bulan apa susahnya? Kan ini kan ya. Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Nah, kalau kalian periksa PPh Badan tahun 2021, kemudian misalnya yang kalian periksa itu tahun 2021 ya, PPh Badan 2021. Kalian periksa, kemudian di bulan Desember 2022 keluar SKPKB. Itu berapa bulan? Berapa bulan? Ya berarti ya 12 bulan kan? Nah, gini. Kalian melakukan pemeriksaan, ya kan? Melakukan pemeriksaan. Yang diperiksa itu adalah S20 lah, oke. 2020. Kemudian terbit SKPKB. Sebenarnya hubungannya itu sampai tanggal itu ya, tanggal nota penghitungan ya sebenarnya. Ya apa lah, terbit SKPKB itu anggaplah 10 Januari 2022. Nah, ini berapa bulan? Ini kan maksudnya yang ditanyain kan? Hitung sanksinya kenapa tidak pakai uplift? Oke, itu nanti dulu ya. Ini kita ulang dulu. Oke. Jadi gini. SPT tahunan 2020, terbit SKPKB 10 Januari. Ini berapa bulan? Ya, ini berarti adalah 11 bulan. Kok 11 bulan? 13 bulan. Ya kan? Januari 2021, 22, 23, 24, 25, 26, Januari 2021, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember, ditambah Januari, 13 bulan. Nah, jadi bukan dari batas waktu penyampaian SPT, tapi dari saat terutangnya pajak. Saat terutangnya pajak untuk PPh Badan itu adalah akhir tahun pajak. Gitu ya, jadi udah dijelasin ini saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Kayak gitu ya, jadi tahun pajaknya 2020 ya berarti saat terutangnya adalah Desember, saat tahun itu berakhir. Begitu. Jadi ngitungnya mulai Januari. Nah, bunga yang dipakai adalah ini. Yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan saksi. Berarti yang dipakai adalah yang bunga yang ada di bulan Januari. Itu. Oke. 13 bulan. Jadi bukan dari April ya, teman-teman, bukan dari Mei. Salah itu kalau kalian ngitung dari Mei. Karena kita ngitung PPh Badannya gitu, sanksi PPh Badannya, bukan ngitung telat pembayaran. Beda lagi ya. Misal nah ini kan sanksi yang ada di SKPKB ya. Nanti aku bahas juga sanksi yang ada di STP. Tadi aku jawab dulu pertanyaan yang ini. Kenapa sanksinya tidak pakai uplift? Oke, jadi begini. Dulu awal-awal di KMK-nya itu di situ muncul disebutinnya itu adalah bunga acuan. Ya mungkin suku bunga BI atau apa gitu ya. Nah, kalau di bunga acuan ini kan rumusnya itu ya, bunga acuan ditambah uplift dibagi 12 kalau nggak salah gitu ya. Nah, ternyata kalau dari pakai bunga acuan ditambah uplift terus dibagi 12 itu hasilnya keriting teman-teman angkanya. Nah,
itu bisa menimbulkan dispute. Artinya nanti di KPPA pembulatannya ke atas, di KPPB pembulatannya ke bawah, beda-beda. Nah, itu jadi, kan ini kan kita bicara hukum ya, hukum itu kan nggak boleh ambigu ya. Nah, gitu teman-teman. Akhirnya, kalau kalian buka websitenya BKF, ya, KF kalau nggak salah ya. Nah, kalau kalian buka websitenya BKF, itu mereka udah tarif bunga per bulan. Jadi udah diseragamkan gitu. Baik lagi ini adalah keseragaman. Artinya biar nggak beda tiap KPP. Tiap pemeriksaan biar nggak beda. Dan juga memudahkan kalian pas ujian. Kayak gitu ya. Uplift dan bunga acuan itu tuh diberlakukan pas UU HPP atau kapan? Ciptaker kayaknya udah ada. Cipta kerja kayaknya udah ada. Tapi aku nggak ingat ya teman-teman itu mulai berlakunya kapan. Nanti coba kalian. Soalnya pas tahunku aku ngerjain, aku ini kan aku kayaknya masih Ciptaker ini dulu. Ini Ciptaker PPh-nya adalah tahun 2020. Berarti 2020 udah pakai Ciptaker, begitulah pokoknya. Nggak begitu aware kalau itu berlakunya kapan. Saya kan transisi ya teman-teman. Banyak yang harus dihafalin. Kalau nggak salah 22%, tarif 22% itu mulai berlaku 2020 lah. Kalau nggak salah. Iya 2020 kayaknya. Nah, oke. Itu tetap persentasenya segitu apa beda-beda? Mengikuti tiap bulan atau gimana? Nah, ya ini bunganya itu diterbitkan setiap bulan. Nah, ini kan ada nih. Tanggal berlaku adalah 1 Agustus 2022 sampai 31 Agustus. Nanti di bulan September ada lagi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, bisa jadi berubah, bisa jadi sama, ya terserah. Kan mereka ada analis ya, teman-teman. Di BKF ada analis. Ya kita ngikut aja lah, kita pakai aja. Pasti, tapi itu nggak perlu kalian pusingin, pasti ada di soal. Tinggal kalian ngerti nggak sih ya pasal 19 itu apa, pasal 8 itu apa, jangan-jangan kalian malah pakai yang ini gitu, malah keliru. Yang poinnya kalian di situ kan, nggak usah pusing itu dari mana kayak gitu ya. Karena udah ada. Terus yang uplift yang mana? Nah, oke. Kalian belum pernah dapat ini ya. Jadi kalian pernah dengar nggak bunga pasar gitu, suku bunga pasar? Kalau kalian belajar di manajemen keuangan atau di mana gitu. Pernah di akun, oke, suku bunga pasar ada kan ya? Suku bunga pasar itu kan berarti suku bunga wajar ya. Kalau pemerintah itu biasanya pakai suku bunga acuan dari BI. Nah, gitu kan. Rumus sanksinya itu adalah sanksi administrasi. Sanksinya itu sama dengan suku bunga pasar, suku bunga acuan dia bilangnya di undang-undang, ditambah uplift dibagi 12. Ini dalam kurung ya, dalam kurung. Nah, kalau di pasal 13 ayat 2, nah jadi suku bunga acuan itu suku yang dikeluarkan BI. Nah, biasanya itu nilainya mungkin ya 3%, 4% kayak gitu. Nah, kalau di pasal 13 ayat 2, itu bunganya adalah upliftnya itu berapa sih upliftnya? Berapa ya? Nah ini upliftnya 15%. Jadi cara ngitungnya sebenarnya adalah begini. Cara ngitungnya adalah gini. Saya anggap aja bunga pasarnya 6% gitu. Kita cuma 6% ditambah 15% dibagi 12. Nah, itu kayak dibagi 12. Ini mungkin berapa ya? 21 dibagi 12 itu 1, something lah, 1, something. Nah,
kalau pas ngitungnya kayak gini, pas awal-awal kan kayak gini nih. Jadi di KMK-nya tuh diketahui 6%-nya. Awalnya tuh gitu. Nah, akhirnya di sini kan ini kan angkanya keriting tuh. Koma berapa gitu. Nah, biasanya itu beda kantor, beda pembulatan gitu. Itu jadi masalah. HP ku mana ya? Bentar. Oke, sorry. Kan ketemukan 1, sekian. Nah, ini tuh kan membingungkan tuh. Misalnya 1,53, 1,532, 1,532. Anggap aja gitu ya hasilnya ya, enggak ngitung. Kalau kalian itu ngebulutinnya kemana? 1,53 atau 1,54? Kalau matematika 1,53 kan? Nah, cuma ada yang mau pakai pembulatan 1,53, ada yang dibulatin 1,54, ada yang dibiarin keriting. Kan beda-beda tuh. Akhirnya jadi ambigu. Akhirnya dibuatlah sama BKF itu, ya udahlah kita kasih aja angka jadinya. Jadi kalian tinggal pakai. Nah, cara bedain itu pakai uplift apa enggak, ya kalian baca jadi soalnya ini. Nah, suku bunganya ini sudah ditetapkan, tarif bunga per bulan. Kalau angkanya ini udah di per pasal gini, ini udah otomatis dia udah dihitung gitu loh. Udah dihitung sama BKF. Karena suku bunga acuan itu pasti kan cuma satu, teman-teman. Ini beda karena ada yang ditambah 15, ada yang ditambah 8, ada yang ditambah berapa gitu sesuai dengan tingkat kesalahan wajib pajak. Kan nggak mungkin pasal 13 ayat 2 karena pemeriksaan dendanya disamain sama upliftnya disamain sama ini, sama pasal 9 ayat 2A karena terlambat melakukan penyetoran, kan beda. Kalau angkanya udah kayak gini, udah beda-beda gini, udah di state per pasal ini, berarti ini adalah bunga yang tinggal pakai kalian. Nah, cara bedain yang kedua, bunga pasar itu nggak kecil teman-teman ya, nggak 1 koma gini. Kemungkinan ya 3 atau 4 gitu. Nah, ini mungkin memang agak rancu karena bahasa aja sih, bunga acuan dia bilang. Tapi di soal yang pernah aku kerjain itu udah dibilang sanksi administrasi per bulan. Ya. Ini mungkin agak rancu karena dibilang bunga acuan. Tapi ini sebenarnya maksudnya adalah udah dihitung dulu, tinggal kita pakai. Oke, kita sampai jam berapa ya? Ini deh terakhir deh. Terakhir ini PPh 25. Oh ya, STP belum aku jelasin ya. Ya. STP ya, jadi gini, terakhir STP deh. Kan kalian udah ngerjain SKPKB ya. STP itu gampangnya kayak gini. STP itu bisa diterbitkan karena penelitian, bisa diterbitkan karena pemeriksaan. Apa ini lagi nih? Terkait KKP pendukung yang memiliki perubahan. Izin memastikan KKP pendukung yang memiliki perubahan. Untuk membuat KKP pendukung perubahan ikut KKP pendukung yang masih salah dan juga KKP pendukung perubahan. Kalau nggak salah itu ada indeksnya sendiri. Jadi KKP yang asli itu masih dilampirin. Tapi nanti ada lagi dua. Jadi dua. Ada KKP yang asli, ada KKP yang perubahan gitu. Ya, gitu kayaknya. Itu ya. Coba dibaca lagi. Tapi kayaknya gitu sih. Nggak bisa dibuang itu yang udah jadi. Gitu ya. Ada indeksnya kalau nggak salah beda gitu penomorannya. KKP
P atau gimana gitu. Nah, itu agak lupa. Tapi intinya kayaknya tetap dilampirin, nggak bisa dibuang itu yang asli. Oke, terakhir STP ya teman-teman ya. STP. STP. STP itu bisa diterbitkan karena penelitian, bisa juga diterbitkan karena pemeriksaan. Nah, untuk case kalian ini kemungkinan besar, nggak janji tapi ya, yang akan diterbitkan adalah STP PPH 25. PPH 25. PPH 25. PPH 25 itu apa? Angsuran pajak di tahun berjalan. Angsuran pajak di tahun berjalan itu setornya, tanggal setor maksimal tanggal 10, ya kan? Lapor, tanggal 15. Lapor tanggal 20. Nah, tapi PPh 25 nggak ada SPT-nya, benar nggak? Penyetoran dianggap sebagai pelaporan. Nah, kemudian yang kedua mungkin adalah bisa jadi SPT tahunannya terlambat dilaporkan. Nah, itu sekalian kalian SPT 1 juta. Gitu ya. Nah, ini misalkan kita lihat di sini. Pembayaran di masa Oktober 2 juta terlambat. Ya kan? Masa Oktober dia setornya tanggal 24. Masa November dia setornya tanggal 20. Jadi kita tulis di sini ya. Mana ya enaknya ya? Masa Oktober dia setornya tanggal 24. 24 Februari, 24 November ya. Sedangkan masa November dia setornya tanggal 20 Desember. Nah, setorannya masing-masing 2 juta. Nah, kalian dari 2 tanggal ini, kalian ini sanksinya udah beda banget, teman. Kalian baca pasal 14 ayat 1 huruf A ya, atau ya itulah pasal 14 ayat 1 yang pertama adalah STP diterbitkan karena pajak penghasilan yang di tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Itu maksudnya adalah PPh 25. Nah, ketika wajib pajak tidak terlambat melakukan penyetoran, itu akan dikenai bunga dengan ini kita kasih cara lah. Ketika wajib pajak tidak melakukan penyetoran atau terlambat melakukan penyetoran, itu dikenai sanksi pasal 14 ayat 3. Jadi di sini ada bunga pasal 14 ayat 3. Ya anggap aja bunganya 2% lah biar gampang. 2%. Biar gampang. 2% kali ini berarti terlambat berapa? 1 bulan kan? 1 bulan dikali dengan pokok pajaknya berapa? 2 juta. Ditambah dengan sanksi karena dia kan ini kan dia terlambat menyetorkan dia jatuh temponya tanggal 15, dia tanggal 24 baru store. Kemudian di sini ada juga sanksi berupa denda pasal 7. Denda pasal 7 apa itu? Terlambat SPT masa 100.000 dan terlambat SPT tahunan 1 juta. Untuk BP badan 1.000 untuk BPOP. Di sini pasal 7 karena dia terlambat melaporkan SPT. Terlambat melaporkan SPT massal. Berarti di sini ada denda 100.000. Nah, itu teman-teman ya. Dan
Ini kan jatuh temponya tanggal 20, ini jatuh temponya tanggal 15. Dia bayarnya tanggal 24. Karena pembayaran PPh 25 itu dianggap juga sebagai pelaporan SPT. Sedangkan yang di bulan November itu sama, dia dikenai juga ini, tapi dia tidak dikenai bunga pasal 7. Kenapa? Karena dia tepat waktu. Dia kan jatuh temponya tanggal 20, dia bayarnya tanggal 20. Jadi dia nggak ada denda pasal 7-nya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti kalau kalian lihat di KKP-ku ini yang aku kerjain, yang di bagian nota penghitungan STP, nah, ini di bagian sanksi administrasi, bagian belakang itu. Nah ini masih salah teman-teman, soalnya yang Oktober belum aku tambah dengan pasal 7. Ya maklum lah, blunder. Jadi gitu cara ngitung STP-nya. Nah, kemudian ada yang tanya lagi tadi, apa ya, yang apa ya tadi ya, yang form-form itu, formulirnya. Nah, setelah kalian buat KKP, di bawahnya adalah daftar temuan. Nah, ini sebenarnya dikirim bersamaan dengan SPHP. Jadi ini sebenarnya lampiran SPHP, teman-teman. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu lampirannya ini. Nah, kemudian dari ini wajib pajak diundang buat melakukan pembahasan akhir. Ada supervisor, kepala kantor, ketua tim, anggota tim. Nah, setelah kalian undang wajib pajaknya, kalian lakukan pembahasan akhir. Kenapa kok ini perlu? Karena kalau kalian nggak lakukan pembahasan akhir, pemeriksaan itu langsung batal gitu ya. Masih ingat kan gugatan karena wajib pajak pemeriksaan yang tidak disampaikan, yang tidak dilakukan pembahasan akhir. Nah ini gimana cara ngisinya? Ini tugas kalian pelajari lah ya ini ya. Ada petunjuknya nih. 2 tambah 4 atau 2 minus 4, 2 tambah 5 ya kayak gitu. Soalnya kalau nggak salah ini nggak diajarin di kelas ya. Kalau zamanku dulu ini nggak diajarin di kelas cara ngisinya. Otodidak, kalian otodidak juga lah. Nah ini note hit ini yang model kertas ini udah nggak ada teman-teman ya. Ini udah zaman dulu banget. Ini sebenarnya nggak jauh beda sih, cuma kalian mau masukkan hasil kerjaan kalian tadi. Cuma yang lama memang nulisnya ini lama banget. Tinggal diisi, ya kalian isi aja lah pokoknya. Jangan dikosongin gitu. Soalnya kalau kalian ada isinya itu masih dikasih nilai ya. Tapi kalau nggak selesai, udah nggak ada yang kalian kirim, udah selesai. Nggak ada yang dinilai. Nah ini waktu dulu itu aku kan udah nyiapin nih. Aku tulis dulu Januari sampai Desember. Tapi ternyata dalam waktu 2,5 jam itu aku nggak sempat nulis nama sama NPWP wajib pajak. Jadi emang sama tanggal-tanggal ini juga nggak sempat isi ya. Jadi 2,5 jam itu kalau buat kerjain KKP ini emang benar-benar itu sih, mepet. Kalau pas masih online masih bisa lah curi-curi waktu buat curi waktu yang pas dipakai buat ngumpulin 5 menit atau berapa gitu ya. Kalau kalian offline ya gitu. Ya itulah, disiapin aja kalian apa ya yang perlu disiapin ya. Pokoknya intinya kalau lihat soalnya jangan pingsan gitu aja. Misalnya lihat soalnya dia udah mau muntah gitu kan. Ini sebenarnya nggak susah sebenarnya. Asal kalian
Asal kalian bisa PPH, bisa akuntansi, bisa kok ini harusnya. Oke. IPA. Oh, tidak kok. Kak, review sheet itu yang apa ya? Lupa aku review sheet. Teaser hasil pemeriksaan tadi poin 4 sama 5 kenapa beda? Mana ya? Beda kah? Aku juga kalian nih. Berarti aku harus inget-inget nih dulu nih kenapa beda gitu ya. Teaser hasil pemeriksaan. Yang mana itu? Yang pembahasan itu ya? Teaser hasil pemeriksaan. Itu yang mana sih? Yang beda itu artinya apa? Yang teaser hasil pemeriksaan itu yang mana ya? Not hit itu kah? Atau yang ini? Oh, teaser hasil pembahasan akhir. Yang poin 4 sama 5. Kenapa beda? Oke, coba aku baca ya. SPT ini kalian tinggal kopas isi SPT-nya, koreksi itu kalian ambil koreksinya. Nah, ini kan kalian lakukan pembahasan tuh. Nah, lakukan pembahasan, kalian ini kan gimana ya? Jadi bayanginnya kayak gini. WP datang tuh. Terus kalian bahas, Pak, saya melakukan koreksi ini nih, 105 juta. Bapak setuju apa enggak? Gitu. Dijawab sama wajib pajaknya, oh saya enggak setuju gitu. Nah, kan di sini di soal disebutkan, di soal itu disebut pemeriksa menyatakan dasar mempertahankan seluruh hasil pemeriksaan. Wajib pajak menyatakan tidak setuju hasil pemeriksaan. Wajib pajak menyatakan hanya setuju atas koreksi beban penyusutan, sedangkan koreksi lainnya wajib pajak menyatakan tidak setuju. Nah, kalian taruh di sini. Ini kan. Saya nggak setuju Pak itu. Nah, berarti wajib pajak di sini 0. Dari ini tuh nggak ada yang disetujui. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya, oh saya setuju Pak, tapi 80 aja, ya berarti di sini wajib pajak setujunya 80. Gitu. Nah, kalau misalnya setelah dilakukan pembahasan, ternyata pemeriksa itu, oh iya ya, berarti benar, berarti WP-nya benar, berarti nanti dia turunin di sini, misalnya cuma tinggal 100 misalnya begitu. Sini tinggal dijumlahin sesuai petunjuknya ini. Begitu. Ya